Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Qanaah Karungan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Intinya adalah selalu kita bersyukur kepada Allah dengan dilimpahkannya rahmat, nikmat dan karunia-Nya sampai detik ini kita masih istiqomah selalu beribadah kepadanya. Semoga ibadah yang kita lakukan adalah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan selalu menambahkan rahmat nikmat-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat dan salam yang tak hentinya kita selalu lantunkan, kelak berharap di yaumul kiamat nanti mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah saya sampai detik ini juga masih istiqomah bergembira, yaitu dengan saya ekspresikan pakai jas. Ya. Jadi menerima tamu agung harus pakai ini. Saya kalau jadi panitia mantenan itu menerima tamu pakaian yang terbagus. Maka saat tamu agung ini saya pakai jas ini. Jamaah dan bantuin kita jas ini sejak dulu itu enggak. Saya punya 3 warna hitam. Swear, ya. Swear itu sumpah katanya. Berapa? Ya, saya punya 3. Kalau nggak percaya besok tak bawa ini 3-3-nya pakai semua. Ini ekspresi saya, rasa gembira saya karena bertemu dengan rahmatnya Allah. Ini yang saya luar biasa. Semalaman teman saya seperjuangan ketika pertama kali saya mengadakan kajian tafsir di Jalan Wonosari samping masjid rumahnya Pak Toto Daryanto. Beliau meninggal. Ya, nggak bisa melanjutkan bulan Ramadan. Makanya kita masih bertemu bulan Ramadan, istiqomah, masya Allah luar biasa. Walaupun kemajuannya pesat, sopnya. Saya kan sering mater, jadi seneng itu, gembira itu, temporer. Awal-awal, masih saya nggak muat. Depan itu dikasih gelar tikar. Jangankan kok tikar sekarang harus bubar gitu mana. Tarik rongsok gitu. Itu taruhan, apalagi subuh kan. Yes. Sak sok bayar gitu. Padahal luasnya masih luas ini. Oh, cuman shopnya pertama itu cuman 10 orang. Jadi semua saya dulu kita itu 10 kali 10 meter persegi. Enggak ada tambahan, enggak ada. Kurangannya menyusut terus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi apa itu yang pertama saya sudah sampaikan, kita bergembira karena bertemu dengan bulan Ramadan, kita bergembira dan kita ekspresikan dengan berbagai amalia wajib dan sunnahnya. Ini ya semua adalah karena karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang kita lakukan siapapun orangnya, ya, itu adalah sangat berharap sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal kita. Ya, maka ketika bulan Ramadan ini memang betul-betul itu luar biasa. Jadi ada 2 hal yang saya sampaikan. Mohon maaf ini nanti kalau agak lama sedikit. Harus tahu itu dia suwe terus. Karena saya cuma 2 kali. Makanya saya tutupkan sedino sesuk, bukan saya tutupkan hari ini ya. Jadi Bapak Ibu, ya dampak psikologis di bulan Ramadan kepada kita kaum muslimin muslimat itu luar biasa. Dampak psikologisnya itu sangat luar biasa. Apa itu? Yang pertama, secara psikologis itu adalah bagaimana dampaknya itu
Nah di bahasa Inggris ini wah gembek gitu kayak keren jadi orang. Ada pertama itu namanya willpower. Mohon maaf kalau saya salah mengucapkan. Wong aku bahasa Inggrisku kuliah itu ciri. Jadi willpower itu nek ning itu kan kekuatan. Willpower, powernya bulan Ramadan itu terhadap psikologis manusia itu luar biasa. Buktinya apa? Orang dengan mudah sekali melakukan amalia-amalia, ya. Wajib, sunnah itu luar biasa. Mudahnya pagi, siang, sore, malam kalau ibadah sholatnya, lalu kemudian baca Qur'annya, lalu sedekahnya, lalu kemudian amalia yang lain. Masya Allah, itu adalah willpowernya bulan Ramadan. Secara psikologis itu berpengaruh sekali. Dan itu kayak gini, itu tidak kita temukan selain bulan Ramadan, ya. Tidak kita temukan bulan Ramadan. Nanti begitu bulan Ramadan, wah mau Quran 2 jam, 3 jam, ya. Kalau nanti tidak bulan Ramadan, berkurang 30 menit, 4 menit, itu powernya bulan Ramadan luar biasa. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, itu ada namanya, ini bahasa Inggris lagi, mungkin keren, self control, atau dalam bahasa itu namanya pengendalian diri. Pengendalian itu bulan Ramadan luar biasa, ya. Jadi self controlling itu betul-betul luar biasa. Orang kalau kemudian tidak bulan Ramadan itu kadang-kadang untuk melakukan hal-hal yang maksiat, hal-hal dosa, bahkan apalagi hal-hal yang tidak pantas, dibakar terus saya dilakukan. Tapi begitu bulan Ramadan, waduh saya puasa, mau melakukan ini, mau melakukan salah, mau ngomong kotor, mau jelek, dusta, bohong, korupsi dan lain sebagainya. Baru puasa, berarti orang puasa bukan itu self controlnya itu luar biasa. Nah, dua hal ini berdasarkan hadis, yaitu pertama hadis Bukhari Muslim, yang kedua juga Bukhari Muslim, yaitu adalah yang sudah populer, yaitu adalah man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dami. Di riwayat lain Muslim, man qoma Ramadana, sama ya teksnya. Hanya bedanya dengan soma dengan koma. Sekarang pertanyaannya, sekarang kita ulasnya adalah soma. Bedanya soma dengan koma itu beda. Kalau soma puasa, ya, kalau koma itu mendirikan. Orang soma belum tentu dia mendirikan bulan Ramadan. Poso tok, anggur baru buka, ya wis turu sampai esok lagi, kemudian pagi itu tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan apa, dia hanya poso, ya. Tapi kalau kemudian koma itu mengisi semuanya. Makanya perintah dalam Al-Quran itu aqimis sholat menggunakan koma. Kenapa? Kalau bahasa koma di dalam Al-Quran itu beda dengan koma di panti rapi. Itu biasanya sudah banyak. Nah, ini jadi koma di bulan Ramadan itu mendirikan semuanya, puasa dan amal wajib dan sunnahnya. Itu yang luar biasa. Jadi dua hal inilah yang diambil dari hadis itu penjelasan imanan itu willpowernya, ikhtisaban itu adalah self controlnya. Jadi imanan itu adalah namanya willpowernya, lalu ikhtisaban itu adalah self controlnya, pengendaliannya. Kenapa? Menurut Imam Nawawi Al-Bandani, ikhtisaban itu harapan untuk bertemu dengan Allah. Maka bagaimana orang ketemu dengan Allah itu karena melakukan amal baik dan soleh dan diterima oleh Allah. Maka yang terakhir ada 4 hal. Ini materi saya padatkan, harusnya 3 kali, tapi cuma dikasih 2 kali, ya akhirnya saya padatkan, ya, supaya kemudian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa?
Karena harapan kita setiap habis sholat tarawih itu selalu kita berdoa. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah bersaksi, as'aluka wa a'udzubika. Itu adalah doa-doa. Ya Allah, innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah doa yang selalu kita minta. Padahal kalau doa itu akan terkabul manakala ibadah yang kita lakukan itu memenuhi syarat sehingga Allah menerima amal ibadah kita. Saya temukan di dalam kitab namanya Tambihul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Les As-Samarqandi. Ada 4 hal syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, harus ada ilmu pengetahuan. Syaratnya harus punya ilmu pengetahuan. Kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan, paling tidak kemudian harus taklid. Taklid itu apa? Mengikuti orang yang kita percaya bahwa beliau itu adalah beritibak kepada Rasulullah SAW. Itu kita ikuti. Itu namanya taklid. Kalau itibak itu orang yang memiliki dasar ketika melakukan ibadahnya. Maka syarat harus punya ilmu pengetahuan yang cukup tentang ibadah yang dilakukan. Ini kata Abu Les As-Samarqandi dalam kitab Tambihul Ghafilin. Kenapa? Karena Allah sudah berpesan di surat Al-Isra ayat yang 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Wala taqfu, dan janganlah kamu mengikuti. Wala taqfu ay tattabi. Wala taqfu, janganlah kamu mengikuti. Ini larangan Allah. Ma amalan laisa yang tidak ada laka bagi kamu wahai Rasulullah ilmu pengetahuan. Kamu jangan mengikuti sesuatu amalan yang tanpa dasar ilmu pengetahuan. Dan Allah sarap panjang ini antara pikiran karo lisane angel banget. Konsekuen ya. Yang benar pokoknya Bapak Ibu Pak. Allah itu sudah menyempurnakan bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu fasilitasnya. Apa? Inna sam'a, lanjutan ayat ini. Inna sam'a, sesungguhnya pendengar, wal basar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Ulu ulaika, tiga-tiganya karena perbedaannya maskulah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi karena orang memiliki mata, telinga, dan hati, itu adalah menjadi saranya untuk mengetahui, untuk memiliki ilmu pengetahuan. Itu fasilitas dari Allah. Diberikan waktu, diberikan kesehatan, diberikan kemudian keleluasaan, sehingga kemudian akhirnya bisa memiliki ilmu. Lihatlah orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki, dia belum menjadi dosen, menjadi guru, semua orang-orang ilmu. Dan itu sudah janji Allah di surat Al-Mujadalah ayatnya 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya. Seorang direktur, seorang menteri, seorang apa, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Dan itu sudah janji Allah. Bahwa itu yang dirahmati Allah, maka ilmu harus ada ketika kita menjalankan ibadah. Maka karena resikonya ada 3. Kalau pertama bisa batal karena tidak memenuhi syarat amal ibadahnya. Poso kok niat jam itu. Ambuk mulai sampai maghrib aku poso, iya ke poso tapi batal karena tidak niat. Lah poso kudu malam hari kok jam itu mau niat. Lali, bukan soal lali tetap tidak diampuni. Loh katanya Allah mau mengampuni. Iya maaf mengampunkan tapi ada aturannya. Gitu. Maka bisa kemudian tidak sah, tidak memenuhi syarat. Tapi bahkan bisa ditolak oleh Allah. Kata seorang ulama namanya Guru dalam kitab Zubatnya, beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Wa kullu man, setiap orang ya bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, ya'malu beramal,
Akmaluhu, amalnya mardudatun, ditolak, latu baru tidak diterima. Wah, itu sampai kayak gitu. Maka syarat pertama harus niat. Yang kedua harus ada niat yang benar. Niat yang benar ini atas dasar dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hafsah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah bersabda, apa? Innamal a'malu binniyat. Al-hadis. Sesungguhnya segala sesuatu bergantung kepada niat. Roh Muslim. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati, yang kedua harus ada niat. Yang ketiga, ringkas saja karena sudah ada yang melihat jam. Ya kudu pangerten mertamu sing tuan mayu sunan ini ora ada ngulung-ngulung. Yang berapa tadi? Oh, yang ketiga. Berarti memperhatikan. Terima kasih. Yang ketiga harus sabar dalam proses. Jadi kalau kita harus sabar, itu perintah Allah. Kita diminta oleh Allah, diminta oleh Allah supaya kemudian mintalah sabar dan sholat. Sebagaimana ayat tadi yang saya baca, ayat 153, yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Mintalah kalian semua sabar dan sholat, karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka sabar dalam proses nantinya. Jadi kalau kemudian buka kurang 2 menit terus serapanti, takjil itu maksudnya bersegera. Ning sangat bersegera kurang 2 menit, ya akhirnya malah tidak boleh, itu berarti tidak sabar. Ada seorang imam lalu bacanya suratnya panjang. Lihat kemana kalau dengan paling baik dengan olah wowo. Itu berarti tidak sabar, harus sabar dalam proses. Nah, minta sabar dan sholat. Bahkan ada istilah bukan istilah, ada sholat hajat. Itu sholat hajat minta kalau persoalan apapun itu minta kepada Allah. Dan ketika sudah minta harus sabar menunggu atas dikabulkannya doa. Yang ketiga, yang keempat, tiga terus orang ramai. Yang keempat itu adalah harus ikhlas. Ikhlas menjalankannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru, dan tidak diperintah orang-orang yang beriman itu illa kecuali liya'budu, supaya mereka menyembah orang-orang yang beriman itu. Ya. Liya'budullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah mukhlisnya dengan ikhlas, lahu hanya kepada Allah, ad-dina tentang agama. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi 4 hal inilah harus ada ketika kita menjalankan ibadah. Ada niat, ada ilmu pengetahuan yang cukup. Sekarang nggak ada alasan orang tidak mengetahui itu. Kalau dulu mungkin tidak terbuka ini dengan handphone. Kadang-kadang kita itu kan 2 jam buka IG, buka OG, buka Facebook, buka apa dibuka. Tapi yang namanya ilmu, akan melakukan apa nggak pernah ditanyakan. Mbah Google itu sudah bisa, walaupun itu adalah itu menjadi cakra yang pertama. Yang berikutnya tanyakan kepada ahlinya. Ya, tapi ahlinya memang ahlinya informasi Google, tapi maksudnya di surat Al-A'raf, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Bahkan tanya kepada orang-orang tokoh yang ada di sekitar situ. Saya tutup dalam satu kisah sebelum saya kiri. Alah, uswi banget. Jadi ada 4 hal tadi, tapi saya tekankan 2 hal. Yaitu walaupun semuanya, tapi ini ada kisah yang di hadis riwayat Muslim, juga riwayat Imam At-Tirmidzi, juga Ibnu Hibban. Hadis ini sahih. Saya tutup dengan cerita ini karena apa? Karena ada orang ahli ibadah, tapi ternyata karena salah niat dan salah keikhlasan, bukan karena Allah. Yaitu kisahnya dari Abi Hurairah radhiyallahu. Suatu ketika beliau diceritani oleh Rasulullah SAW.
karena baru saja malaikat Jibril datang mendatangi Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Abu Hurairah. Setelah disampaikan, lalu kemudian Abu Hurairah mau menyampaikan kepada sahabat yang lain. Sampai kemudian ketika habis diceritai Rasulullah itu, kemudian beliau pergi. Ketika pergi itu ditaplek bahasa Indonesia apa? Nah, diceblek. Kok diceblek? Ya pokoknya dicaplek, ditepuk kakinya. Iya, kakinya diceblek. Ingat yang aku sampaikan kepada Abu Hurairah. Setelah itu kemudian beliau mau menyampaikan kepada para sahabat. Begitu kemudian beliau berdiri di atas mimbar, ya, kayak gini. Lalu ketika mau menyampaikan hadis, beliau akhirnya pingsan. Pingsan. Ditunggu beberapa saat nggak bangun-bangun karena dulu belum ada fresh care. Lalu bangun. Setelah bangun berdiri lagi, menyampaikan nggak kuat. Masya Allah. Yang ketiga, lalu kemudian dia nggak kuat, baru yang keempat dia misalnya apa itu? Jadi kemudian lalu menyampaikan ada 3 hal yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sebelum yang lain. Siapa itu? Yang pertama adalah orang di riwayat Muslim menyampaikan itu mujahid dulu, orang yang jihad di jalan Allah. Ya, orang jihad di jalan Allah, seperti yang orang yang sekarang saudara kita yang Palestina maupun di Iran itu, orang yang jihad di jalan Allah. Itu adalah beliau menyampaikan kepada Rasulullah. Lalu sekarang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Aman disampaikan bahwa ada orang yang jihad di jalan Allah, lalu ditanya oleh Allah, apakah engkau sudah menerima nikmat dariku atas kesehatan dan nikmat yang lain? Sudah ya Allah. Lalu apa yang sudah kau lakukan dengan kesehatan dan nikmat yang lain? Kami sudah berjuang di jalanmu sampai nyawa kami korbankan. Lalu karena Allah lebih tahu, menyampaikannya disampaikan oleh malaikat Jibril, bohong. Karena di dalam hatimu kamu merasa menjadi pemberani dan kamu adalah supaya kamu disebut menjadi seorang pahlawan, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Seret dia masuk neraka bersama mukanya. Ya, artinya bukan badannya, mukanya hanya sebagai simbolis saja, muka dan semua badan. Akhirnya diseret masuk neraka. Itu karena apa? Karena bukan karena Allah, tapi di dalam hatinya ada rasa keberanian yang lebih kuat dibandingkan kemudian jalan Allah. Karena itu pernah terjadi kepada Ali Karmawajah. Ali Karmawajah itu sopan santunnya sampai dalam perang pun dilakukan. Di perang Uhud, beliau ketika mengejar musuh pimpinannya perang Uhud, akhirnya karena itu kudanya yang dinandai, dia bisa lompat, lalu akhirnya bisa langsung menendang orang kafir Quraisy itu, pimpinannya itu langsung geletak itu posisinya di atas perutnya. Loh, pisau kecil sudah diambil, mau ditancapkan untuk dibunuh, karena diludahi mukanya oleh kafir Quraisy. Mungkin orang poso, jadi orang bau. Itu dibersihkan ya. Ini yang sudah mau ditanyamakan, enggak jadi. Ditaruh samping, ditinggal pergi. Lah dipanggil, Ali, kenapa engkau tidak membunuhku? Kalau engkau ada pada aku padamu seperti itu, engkau sudah mau mensyahid. Didekatilah bilang, kalau engkau tidak meludahiku, engkau sudah mampu saya bunuh. Tak karena engkau meludahiku sehingga nah yang benar kayak gitu. Keberanianku, ya, emosiku itu mengalahkan jihadku, niat jihadku di jalan Allah itu sampai tidak dilakukan. Makanya ada pengadilan ketika emosi tidak boleh memutus perkara yang benar, tapi sekarang banyak pengadilan yang emosi malah terus perkara. Ini yang pertama tadi soal jihadnya. Yang kedua adalah yang disebut orang yang berilmu. Lalu ditanya oleh Allah, apakah kau sudah menerima nikmat? Sudah. Yang sudah kami ajarkan, sudah. Kami sudah mengaji Al-Quran 4 siang sore, kami sudah sosialisasi, kami sudah menghadirkan, sudah mengajarkan qori-qoriah yang terbaik. Lalu kemudian
dijawab oleh bohong. Kamu melakukan itu semua karena supaya kamu disebut orang alim, orang ustaz, disebut orangnya itu orang yang pintar, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia, di dalam dunia itu. Ini karena salah niat dan keikhlasan tadi, seret dia masuk neraka. Yang terakhir, ini betul-betul terakhir. Saya tidak akan memberikan, nggak usah lihat jam. Yang terakhir itu adalah orang disebut orang dermawan. Apakah sudah menerima pemberianku nikmat? Sudah ya Allah. Lalu apa yang sudah kamu lakukan? Kami belanjakan harta kami untuk di jalan sambil saya infakkan ke jalanmu separuh dari harta yang kamu beri. Allah menjawab, bohong kamu. Karena di dalam hatimu setiap pemberian kamu harapkan, kamu memberikan adalah kamu mengharapkan ucapan terima kasih. Setiap pemberian yang kamu berikan itu supaya kamu disebut seorang dermawan. Karena itu sudah kamu dapatkan di dunia, seret dia masuk ke neraka. Ini semua adalah karena salah niat dan salah mengatur keikhlasan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.